Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Khotiman Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita kembali dalam acara kajian ba'da zuhur ya. Majelis Taklim Dewan Kemakmuran Masjid Darul Ihsan Telkom Geger Kalong. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyelenggara ya, juga kepada Ustadz Gofur yang senantiasa memfasilitasi kajian kita semua, sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran. Dan akal pikiran ini akan dihisab nanti di akhirat ya, dipakai apa saja. Bahwasanya Bapak dan Ibu nanti ditanya oleh malaikat, kenapa sekian puluh tahun hidup di dunia akal pikiran ini tidak digunakan untuk belajar Al-Quran. Karena itu saya bersyukur mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini termasuk kepada orang-orang yang mensyukuri akal pikiran di dunia, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi kita insya Allah adalah mengenai qaulan sadidan ya. Qaulan sadidan ini adalah ucapan yang tepat sasaran gitu ya. Ini disebutkan di dalam surah Al-Ahzab oleh Allah ayat 70. Kenapa materi ini menjadi penting ya? Karena ini adalah respon kami kepada orang-orang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru malah bertentangan dengan kebenaran. Seperti yang kemarin kita bahas ya, tentang orang-orang diabolik atau mereka yang menganut diabolisme intelektual ya, dan mereka menafsirkan Al-Quran, mensyarahi hadis seenaknya begitu, dan mereka biasanya mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan jargon-jargon yang nyeleneh begitu ya. Seperti semua agama itu benar begitu ya, atau Islam rahmatan lil alamin diartikan jadi hidup seenaknya begitu ya, atau misalkan ibu pakai kerudung, pakai hijab itu bentuk penindasan ya. Bahkan yang paling parah itu adalah ketika ibadah kurban ya, ada di kalangan mereka yang mengatakan membantai ribuan binatang dalam satu hari hanya untuk melaksanakan perintah agama kurang layak dilakukan, begitu katanya ya. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini tentu saja bukan qaulan sadidan ya. Nah, kita lihat dulu orang-orang yang mengucapkan pernyataan seperti itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa minan nasi mayujibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia mayujibuka qauluhu, ada yang ucapannya menakjubkanmu. Takjub pokoknya ucapannya waduh luar biasa. Ya, semua agama benar gitu kan, seperti apa ya? Seperti ucapan yang mengandung kebijaksanaan yang sangat tinggi. Oh, ini ucapan yang baik, ini ucapan yang adil begitu ya. Fil hayati dunya, tentang kehidupan dunia ini, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Dia mengaku sebagai orang Islam, orang beriman begitu. Ucapannya indah, bagus, tapi Allah mengatakan wa huwa aladul khisam. Padahal dia adalah penentang yang nyata, ya, penentang yang paling keras begitu. Ini peringatan dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 204, bahwasanya di kalangan manusia ada yang ucapannya menakjubkan, ya, retorika bahasanya sangat indah, ya, kualitas kebahasaannya sangat tinggi, dengan menggunakan istilah-istilah kontemporer yang membingungkan orang awam, tapi terdengar sangat menarik, sangat keren begitu. Dan dia mengaku sebagai orang yang beriman, orang Islam, orang yang membela Islam, orang yang melaksanakan Quran Sunnah begitu.
Ya, padahal wahuladul khisom, dia adalah orang yang menentang. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan cari tahu juga apa faktornya ya. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Kenapa ada orang yang mereka sudah belajar Quran, belajar hadis, ya, diberikan ilmu oleh Allah, tetapi apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan ajaran Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Melainkan apa yang mereka ucapkan itu nanti justru merusak Al-Quran itu sendiri. Nah, kenapa ada orang-orang seperti ini? Nanti Allah menjelaskan ya, jawabannya nanti diakhirkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita fokus dulu kepada tema pokok, yaitu tentang qaulan sadidan. Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 70 tentang qaulan sadidan, nanti motivasi ya bagi kita, ya targibnya itu supaya dilaksanakan, supaya kita semangat, itu diberi imbalan. Nah, imbalannya disebutkan oleh Allah di ayat ke-71, ayat selanjutnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaulan sadidan, ucapan yang tepat, begitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan di ayat ini baru ayat 70 ya. Ayat 71-nya, yuslih lakum a'malukum, Allah akan memperbaiki, membereskan amal-amal. Itu imbalannya. Kalau kita membiasakan qaulan sadidan, amal kita beres. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita pun diampuni. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adziman, maka dia sudah menang, beruntung dengan keuntungan yang besar, gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu cermati di sini, kenapa di ayat muamalah? Nah, masih ingat kan tentang perbedaan ibadah dan muamalah? Ibadah, ya tentu saja rukun Islam itu ibadah, ya. Kalau muamalah itu kehidupan sehari-hari sebagai manusia, makan, minum, berpakaian, berbicara, kan begitu. Sedangkan konsep ibadah itu kan cari perintah. Masih ingat ya Bapak Ibu, al-asul fil ibadati mamnu, pokok asal ibadah itu tertolak. Hatta yaquma dalilu ala amrihi, sampai ada dalil yang perintah. Jadi ibadah itu cari perintah. Ya, kalau tidak diperintah tidak akan diterima, bahkan berdosa. Sedangkan muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah, pokok asal muamalah itu boleh, silahkan. Bebas, tidak usah diperintah, manusia pun akan bermuamalah kok. Akan makan, minum, tidak usah diperintah. Ya. Hatta yaquma dalilu ala nahihi, sampai ada dalil yang melarang. Jadi ibu bermuamalah, bapak bermuamalah, silakan. Mau berbicara, ngobrol, makan, minum, bebas. Mau makan apa saja bebas. Nanti ada larangan. Jangan makan babi, jangan minum khamar, jangan makan bangkai, darah yang mengalir, sembelihan bukan karena Allah, kan seterusnya. Berpakaian silahkan bebas. Jangan membuka aurat, jangan takabur atau tasyabuh, kan begitu. Nah, maka di dalam muamalah itu cari dalil yang melarang. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan dengan seksama, di dalam ayat ini konteksnya muamalah. Ya, konteksnya muamalah. Qulu, katakanlah, qaulan sadidan, ucapan yang tepat. Nanti dijelaskan apa itu qaulan sadidan. Tapi perhatikan dulu di sini, kenapa ini konteks muamalah tapi ada perintah? Bisa dipahami? Kenapa di sini ayat konteksnya muamalah, tetapi justru bentuk kata kerjanya adalah kata perintah. Qulu, katakanlah, kan begitu. Qaulan sadidan, ucapan yang tepat. Kenapa dalam konteks muamalah harusnya itu ada larangan? Ya, ini di sini malah bentuknya perintah. Ini unik, Bapak Ibu. Nah, jadi kata para ulama ahli tafsir, jika ada bentuk perintah Allah dalam konteks muamalah, ya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas itu harus diluruskan, ya. Sehingga nanti setelah diluruskan,
baru akan mengandung nilai-nilai ta'abudi, ya, nilai ibadah. Contoh yang lain misalkan Allah berfirman, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Itu perintah ya. Padahal tidak diperintah juga kan manusia makan dan minum. Karena mustahil hidup tanpa makan dan minum. Tapi kenapa ada ayat perintah dalam konteks muamalah? Ternyata perintah itu adalah untuk meluruskan muamalah tersebut. Jangan hanya makan dan minum sembarangan, tapi halalan thayyiban, makanlah yang halal dan yang thayyib. Itu menjadi ibadahnya. Jadi dalam hal muamalah pun ada ibadahnya, ada ya. Dalam hal muamalah pun. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini ada perintah dalam konteks muamalah, tetapi Allah menggunakan kata kerja perintah. Qulu, katakanlah. Maka bermaksud untuk meluruskan, ya, meluruskan ucapan-ucapan kita sehari-hari. Maka jangan asal berucap, tapi ucapkanlah qaulan sadidan. Nah, ini makna secara bahasa dulu. Imam Al-Maroghi di dalam tafsir Al-Maroghi menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Kalimat qaulan sadidan adalah ucapan yang tepat, yang dengannya sampai pada kebenaran. Jadi qaulan sadidan itu ucapan yang mengandung kebenaran secara hukum Islam. Artinya tidak mungkin orang bisa mengucapkan qaulan sadidan tanpa ilmu, mustahil itu. Ya. Jika kita ingin bisa mengucapkan qaulan sadidan sehingga mendapatkan keuntungan yang Allah janjikan, apa? Yuslih lakum a'malukum, dibereskan semua urusan kita, amal-amal kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kita. Ini ucapan harus seperti apa? Ya, bukan sembarang ucapan asal bagus begitu. Ya, kalau Bapak dan Ibu mendengar di televisi banyak yang ya mengatakan kata-kata yang bagus begitu. Apa? Islam itu indah begitu ya. Atau apa? Sabar begitu ya. Atau ikhlas, atau jangan marah. Ya, ucapan-ucapan seperti itu tidak pada ajaran Islam pun ada. Ucapan-ucapan seperti itu di luar agama Islam pun ada. Agama Hindu juga mengajarkan kebaikan, agama Yahudi, agama Kristen juga mengajarkan akhlak yang baik. Lalu mana bedanya ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam? Ya. Jadi qaulan sadidan bukan berfokus pada gaya penyampaian atau masalah bagusnya saja. Ya. Karena bagus belum tentu benar. Jadi berfokus pada yang benar, bukan yang bagus. Ya, yang bagus belum tentu benar, sebagaimana yang benar pun tidak selalu dianggap bagus. Karena itu di dalam Al-Quran yang disebut kebaikan itu banyak istilahnya Bapak Ibu. Apa saja? Satu, ada khair. Khairun itu diartikan kebaikan. Dua, ada ma'rufun. Ma'ruf juga kebaikan. Ya. Tiga, birun. Birun juga kebaikan. So, khair, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'ruf, kullu ma'rufin sodakotun, setiap kebaikan itu sedekah. Birun, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Belum lagi hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan nanti wafil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Thayyibah tadi kulu halalan thayyiban, makanlah yang halal dan yang baik. Tuh, mau khair, mau ma'ruf, mau birrun, mau hasanah, mau thayyibah, semuanya diterjemahkan kebaikan. Jadi memang bahasa Indonesia itu sulit ya. Bahasa Indonesia itu sulit menerjemahkan bahasa Arab. Untuk sekedar mewadahi saja, menjadi padanan kata itu kesulitan ya bahasa Indonesia. Nah, makanya yang disebut dengan qaulan sadidan itu bukan hanya baik ya secara ukuran manusia, tetapi harus baik secara ukuran langit. Nanti ada kebaikan yang dari langit, dari Allah disebut kebaikan,
Dan di manusia pun sudah dianggap kebaikan. Bahasa Qur'annya itu ma'ruf begitu. Ada juga yang dipandang baik oleh langit, oleh Allah, meskipun manusia di bumi tidak paham. Bahkan bisa jadi dianggap seperti tidak baik, ya. Nah, maka kebaikan seperti itu disebut khair. Cek Allah baik, cek manusia belum tentu. Karena manusia yang tidak paham. Kenapa harus dirajam? Kenapa potong tangan? Kenapa harus berkerudung? Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa harus Jumatan? Begitu? Kenapa harus saum menyiksa diri? Gitu? Kenapa harus sholat tengah malam? Nah, itu khair semuanya. Allah pandang itu baik. Meskipun manusia belum tentu menganggapnya baik. Itu khair. Ya. Tapi kalau Allah sudah menyebut baik, manusia pun sudah menganggap baik, itu ma'ruf. Nah, nanti ma'ruf dan khair kalau disebut secara bersamaan itu menggunakan istilah birrun. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dua-duanya dipakai. Khairnya dipakai, ma'rufnya dipakai. Kadang-kadang di kita cuma memakai ma'rufnya saja. Asal oleh Allah baik, menurut orang tua kita juga baik, kita baru laksanakan. Tapi kalau menurut Allah baik, menurut orang tua kita tidak baik, kita tidak berani menegur, kan begitu. Contoh misalkan hukum warisan, Allah menetapkan bagian-bagian warisan sudah detail di dalam Quran, siapa yang berhak mendapat warisan. Tapi orang tua kita keberatan dengan pembagian waris, maka biasanya kita tidak berani untuk menegakkan khair di sana. Nah, ini bukan qaulan sadida. Ya. Nah, jadi qaulan sadidan itu ucapan yang tepat yang dengannya sampai pada kebenaran. Artinya ukurannya adalah hak atau batil. Nah, itu. Kalau sampai kepada hak, maka itulah qaulan sadidan. Artinya mustahil kalau kita tidak mengetahui apa itu kebenaran. Mustahil mengucapkan qaulan sadidan kalau kita tidak tahu mana yang benar. Bisa dipahami ya? Jadi harus belajar dulu, harus tahu ilmunya. Setelah tahu mana yang benar, maka kita ucapkan kebenaran itu. Itulah qaulan sadidan. Ya. Nah, seperti ungkapan dalam bahasa Arab, sadada sahmuhu. Ya. Maksudnya adalah dia tepat, ya, dia pas menepati anak panahnya. Yaitu apabila seseorang mengarahkan dan melepaskan anak panahnya pada satu sasaran, satu tujuan, dan tidak melenceng dari yang dituju. Tepat sasaran. Ya. Jadi kalau sasarannya kena, itu suka disebut sadad. Ya. Nah, qaulan sadidan adalah ucapan yang tepat, ucapan yang sadad. Begitu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lihat di sini. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya awal dari ayatnya itu digunakan ya ayyuhalladzina amanu. Apa maksudnya? Artinya jika tanpa keimanan, ya, jika tanpa keimanan, maka qaulan sadidan itu sangat berat. Kalau tanpa keimanan. Jadi semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu artinya amalan itu berat kalau dilaksanakan tanpa keimanan. Sok ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu ya. Wahai orang beriman, diwajibkan bagimu saum. Ini orang yang tidak beriman saum sanggup tidak? Tidak mungkin. Ya. Saya dulu pernah kuliah di Tokyo ya. Ketika saum Ramadan, teman-teman Jepang saya itu pada heboh ya. Katanya Sinova sedang saum nih. Ada orang Islam sedang saum, dia tidak makan dari pagi sampai sore. Itu sahabat-sahabat saya sampai bertanya, "Nop, bener nggak makan katanya dari pagi sampai sore?" Ya, aku bilang. Waduh, emang kuat? Kuat. Berarti gimana dong? Minum saja begitu? Minum juga tidak boleh, saya bilang. Lalu orang Jepangnya kaget, minum juga tidak boleh katanya. Wah, kalau saya sudah mati katanya gitu. Mati kalau sayanya. Lalu saya katakan
Ya ayyuhal kafirun, bukan. Wahai orang kafir. Saya katakan 1400 tahun ajaran Islam di muka bumi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, belum ada satupun orang yang meninggal karena saum, tidak ada. Nyari kumaha tuh dah. Nalika ripuh oke pan langsung bocor atuh. Ketika saumnya kita tidak kuat karena sakit dan sebagainya, kan langsung batal saumnya. Ya. Kalau ada yang sakit hampir aku diantep atuh, makan saja, nanti bisa dikodo ya, bisa di fidyah dan seterusnya. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu dimulai dengan ungkapan panggilan ya orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir ya, apa di sini kita harus menyembahnya dengan penyembahan sebagaimana seorang yang melihatnya. Jadi keimanan pada level ihsan ya. Lalu waqulu qaulan sadidan, dan hendaklah mengucapkan qaulan sadidan, perkataan yang benar, yang jujur, yang tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Nah, ini. Jadi penjelasan dari Imam Ibnu Katsir ayat ada dikatakan tidak menyimpang. Tuh ya. Jadi tidak cukup baik saja, jujur saja, ya. Ada tidak orang yang baik, jujur tapi menyimpang? Ada. Seperti baik, ya, mengatakan tidak boleh merasa paling benar. Agama Islam bukan yang paling benar. Semua agama itu benar. Semua menuju Tuhan yang sama, gitu ya. Itu kan seperti baik, seperti dia jujur ya, berpendapat seperti itu silahkan. Kalau mau otaknya liberal seperti itu, tapi tetap saja itu tidak lepas dari penyimpangan, ya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah mizanul akbar, timbangan yang besar, ya, ya, tu'radul asya, yang segala urusan ditimbang di situ. Fama wafaqo fahuwal haq. Apa saja yang ketika ditimbang di dalam timbangan Nabi itu dia matching, selaras, sepakat, ya, sesuai, maka itulah al-haq. Ya, fa'inla lam yuwafik, atau kalaulah tidak sesuai, fahuwal batil, maka itu kebatilan. Jadi tolak ukurnya adalah sunnah Rasul ya dalam mengamalkan Al-Quran itu. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan semua agama itu benar. Meskipun perkataan itu seperti bagus, seperti jujur, seperti adil, tapi ketika ditimbangkan kepada akhlak Rasul, Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan Rasul mengatakan tidak ada jalan yang diridhoi kecuali agama ini, maka itu adalah kebatilan. Ucapan yang tadi itu, yang menyebut semua agama benar itu adalah kebatilan, bukan kaulan sadidan. Ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Zaid yang tunanetra. Ia menceritakan dari ayahnya, dari Muhammad bin Ka'ab. Siapa ayahnya itu? Ya, Zaid ya. Jadi Abdurrahman bin Zaid menceritakan dari ayahnya, Zaid ayahnya kan Abdurrahman putra Zaid ya. Ayahnya Zaid. Zaid dari siapa? Zaid dari Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulama sahabat, keponakan sepupu Rasulullah ya, putra paman Rasul Ibnu Abbas. Secara mauquf bahwa barang siapa yang ingin menjadi seorang yang mulia, hendaklah bertakwa kepada Allah. Ikrimah mengatakan, Ikrimah ini ulama di kalangan tabi'in ya. Kalangan tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat ya. Mereka bertemu dengan para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi tidak bertemu Rasul, tabi'in itu bertemunya sahabat. Kalau sampai bertemu Rasul tidak akan jadi tabi'in, mereka pun jadi sahabat gitu ya. Jadi tabi'in itu orang yang bertemu sahabat, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dan Ikrimah ini salah seorang tokoh ya, ulama di kalangan tabi'in. Nanti banyak, ada Qatadah, ada Ato ya, ada Hasan Al-Bisri, ada Ibnu Sirin, banyak ya. Nah, termasuk Ikrimah. Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadidan itu adalah kalimat yang mengandung la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Artinya apa? Bukan kalimat la ilaha illallahnya saja ya, tetapi kalimat yang menunjukkan bahwa itu ajaran dari Allah, ya, ajaran Quran. Selain Ikrimah, juga ada yang mengatakan makna yang dimaksud adalah qaulan sadidan itu perkataan yang benar menurut Allah, menurut Islam. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah perkataan yang jujur, ya. Maksudnya sesuai dengan aturan. Kholas atau ikhlas itu artinya cocok dengan aturan. Sedangkan yang lain mengatakan perkataan yang benar, yang hak, ya. Semua pendapat dalam hal ini dibenarkan. Jadi qaulan sadidan itu adalah ucapan yang mengandung ketauhidan, tiada Tuhan selain Allah. Allah ridho dengan ucapan itu. Kemudian juga perkataan yang benar, tidak menyalahi hukum Allah. Juga perkataan yang jujur, ya, yang ikhlas, cocok dengan aturan Islam, ya. Itulah qaulan sadidan. Makanya tidak mungkin tanpa ilmu, Bapak Ibu. Bayangkan pentingnya menuntut ilmu. Kita mau berbicara sampai pada tingkat pembicaraan qaulan sadidan, bicara yang benar, itu harus menggunakan ilmu. Ini baru bicara, apalagi aktivitas yang lebih sulit dari bicara. Bekerja, bersosial, ya. Nanti ada menjalin hubungan sampai menikah, sampai ya berakhlak sehari-hari itu kan lebih sulit dari sekedar berbicara. Mencari nafkah, mengurus anak, menuntut ilmu sekolah, ya. Kita mengurusi amanah pekerjaan, ya. Itu kan lebih sulit lagi. Ucapan saja kalau mau dibereskan harus dengan ilmu, apalagi amalan lain yang lebih sulit. Karena itu mustahil manusia merubah akhlak kalau tidak merubah ilmu. Saya ulangi ya, mustahil manusia merubah akhlak kalau dia tidak merubah ilmu. Kenapa? Karena pemahaman adalah sumber kepatuhan. Ya, pemahaman adalah induk daripada kepatuhan. Jadi kalau Bapak Ibu paham hukumnya, paham konsekuensinya, paham imbalannya, paham kemuliaannya, paham derajatnya, paham apa yang Allah ridhoi, maka pemahaman itulah yang akan menjadi induk daripada kepatuhan, ketaatan. Orang yang tidak paham tidak akan taat, tidak akan patuh. Seperti kalau Bapak Ibu misalkan sedang olahraga, lalu kita harus menjaga makanan, ya, makan bersih, diet, begitu. Bagaimana orang bisa diet seperti itu? Tersiksa. Karena dia paham yang dimakan ini bisa berdampak kepada kesehatan. Apalagi yang punya penyakit kolesterol, apalagi yang punya diabetes, apalagi yang punya asam urat dan sebagainya. Sehingga dia paham, oh ini kalau saya makan, saya sakit nanti, asam urat kambuh. Saya tidak mau makan. Patuh kepada hukum diet itu yang direkomendasikan oleh dokter misalkan. Nah, maka dia patuh karena dia paham, ya. Jadi meningkatkan ilmu adalah sumber, ya, adalah pondasi utama bagi orang yang ingin merubah akhlak. Atau kita ingin merubah akhlak orang lain. Bagaimana caranya merubah akhlak orang lain? Rubah ilmunya. Karena pemahaman adalah sumber daripada kepatuhan. Makanya di dalam surah Al-Insyirah tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusron." Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, kan begitu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Jadi bukan begini, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Bukan begitu, ya. Lihat lafadznya, ma'a. Inna sesungguhnya ma'al usri. Bersama kesulitan itu yusron, mudah. Jadi sulit dan mudah, perkaranya itu juga sama. Satu masalah yang menurut kita sulit, menurut orang lain yang lebih berilmu, mudah. Misalkan saya mogok nih motor, ya. Lalu saya otak-atik motor itu, aduh sulit, tidak bisa motor itu hidup. Ini kesulitan bagi saya. Motor mogok ini kesulitan bagi saya. Sulitnya tidak bisa memperbaiki motor yang mogok.
Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek pensiunan montir. Nah, pensiunan montir atau pemilik bengkel. Dia tanya, kenapa dek? Ini motor saya mogok pak. Coba bapak lihat. Dilihat barang sebentar, lalu si kakek misalkan mengatakan, oh ini businya longgar atau apa. Tinggal diketuk saja, businya ditakol, busina takol, cecebkeun deui. Di starter hurung deui. Mudah. Motor mogok ini bagi saya sulit, bagi si kakek pensiunan montir mudah. Bisa dipahami ya? Itu kesulitan kemudahan. Apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan sudut pandang orang yang menganggapnya sulit, seperti saya tadi melihat motor mogok sulit, dengan pandangan si kakek pensiunan montir. Pensiunan montir ini melihat motor yang mogok itu mudah. Apa yang membedakan? Hanya satu, yaitu al-ilmu. Jadi Bapak Ibu masih kesulitan dalam mengontrol bahasa, pembicaraan, apalagi yang lebih berat dari itu. Kita masih tersiksa dengan masalah-masalah kehidupan, kita masih tersiksa dengan masalah-masalah ya kezoliman seseorang, penindasan, musibah, dan seterusnya, maka itu akan menjadi mudah kalau ilmu kita bertambah. Makanya kan di surat Al-Insyirah disebutkan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu kesannya apa? Nasihat dari Allah. Fa idza faragta fanso. Jika kamu selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Kalau saya juga kalau sudah beres ngaji seperti ini, beres mengaji apa yang dilakukan? Membaca lagi. Fa idza faragta fanso. Kalau selesai dari satu urusan, ya langsung kerjakan yang lain. Karena ilmu kita akan terus ditambah dengan itu. Kalau selesai pengajian seperti ini, siaran online begini, ditutup. Selesai ini ya membaca lagi. Ya, kita meneliti lagi, ngetik lagi. Saya justru mengisi pengajian seperti ini, seperti istirahatnya begitulah. Ya, istirahat, kita ngaji. Sehari-hari yang ada kulo maca itu. Tapi ke ambeien. Karena terlalu lama duduk ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ilmu yang menentukan ya. Kenapa seseorang bisa mengucapkan qaulan sadidan. Nah, di sini disebutkan qaulan sadidan bukan hanya sekedar ucapan yang santun dan lembut secara caranya ya, tetapi juga ucapan yang penuh penghormatan, bukan hanya yang santun dan lembut, dan juga yang mengandung hanya penghormatan seperti baik, ya, seolah-olah sopan, seolah-olah tawadu, bukan pada gaya, bukan pada kemasan, bukan pada gestur yang dipakai, akan tetapi qaulan sadidan itu ucapan yang berisikan pesan kebenaran, yang walaupun kadang dirasakan pahit oleh si pendengar. Jadi tolak ukur qaulan sadidan itu nanti ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama yang paling penting itu adalah isi dari pembicaraan. Apakah hak atau batil. Yang kedua baru cara menyampaikan. Jadi cara menyampaikan juga penting, tetapi yang lebih penting adalah isinya. Jadi kita ini punya kebenaran yang disampaikan secara santun. Itu baru kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu adalah kebenaran yang disampaikan secara santun. Atau suaratus tadi. Maka disebutkan di sini qulil haqq walau kana murron. Katakanlah perkara yang hak walaupun itu pahit. Ya. Mohon maaf ya tadi ada anak saya. Nah, yang dimaksud meskipun pahit, apanya ini? Apa Gerasok? Dilihat ya. Yang dimaksud katakanlah kebenaran meskipun pahit, yang pahit itu apanya? Pilihannya dua. Apakah yang pahit itu isinya atau yang pahit itu penyampaiannya? Mana yang harus dikatakan saja meskipun pahit? Yang pahit itu bukan hanya penyampaiannya, tetapi yang harus dikatakan meskipun pahit itu isinya. Penyampaiannya harus tetap baik.
Mana dalilnya ini? Surat Toha ayat 42 sampai 44. Jadi yang dimaksud dengan oleh ucapan Nabi kulil haqqa walau kana murron, katakanlah kebaikan, kebenaran meskipun pahit. Pahit itu maksudnya isi dari pembicaraan, bukan cara bicaranya. Cara bicaranya tidak boleh memahitkan orang, ya. Nah, jadi ada dua nanti standarnya ya. Nanti lebih jelas lagi disampaikan. Misalkan di dalam surat Toha 42 sampai 44, idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fi dzikri. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaan. Ini perintah Allah kepada Musa dan Harun. Maksudnya saudaramu itu adalah kakaknya Nabi Musa ya, Nabi Harun alaihissalam. Idhaba, pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu togho, sesungguhnya dia melampaui batas. Apa yang sudah Fir'aun lakukan sehingga disebut melampaui batas? Dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dan minta disembah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Itulah, ini akhlak manusia yang buruknya luar biasa kan? Akhlak tercela, mengaku sebagai Tuhan. Dia ciptaan mengaku sebagai pencipta, bagaimana? Tapi kepada orang yang seperti itu, Allah masih menyebutkan faqula lahu qaulan layyinan. Ucapkanlah kepadanya, kepada Fir'aun itu. Lihat di sini, faqula, la-nya panjang. Seperti tadi, idhaba, ba-nya panjang, ya. Kalau dipanjangkan seperti itu artinya dua orang. Yang melaksanakan itu dua orang. Idhaba, kamu Musa dan Harun. Pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Kalau yang disuruhnya sendiri kan idhab. Ya. Seperti tadi itu, idhab anta, pergilah kamu Musa, wa akhuka, dan pergilah juga bersama saudaramu. Dipisah itu satu-satu. Tapi kalau digabung, ya, dibarengkan, idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun. Wa faqula, dan ucapkanlah oleh kalian berdua lahu, kepada Fir'aun itu, qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Toh, ucapkanlah ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, supaya dia sadar atau takut. Ya. Jadi ucapannya yang lemah lembut ini kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan saja tetap harus disampaikan kebenaran, ya, biayati itu disebut. Ya, datangilah dia biayati, ayat-ayatku. Jadi ucapan meskipun pahit. Apa ucapan pahit itu bagi Fir'aun? Fir'aun, kamu ini harus tobat, kamu bukan Tuhan. Itu pahit bagi Fir'aun. Karena Tuhan itu Allah, bukan kamu. Tetapi harus disampaikan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi yang harus dikatakan meskipun pahit itu bukan caranya. Tidak boleh Bapak dan Ibu, karena kata Nabi juga meskipun kamu pahit mendengarnya, saya sampaikan jebret. Bukan caranya yang harus menyakitkan bagi orang lain. Tetapi katakan isinya, meskipun isi fakta itu tidak disukai oleh orang lain. Ya, harus tetap disampaikan, dan disampaikan dengan cara yang santun, begitu. Dengan cara yang santun, ya. Nah, Bapak dan Ibu lihat dulu ayat ini ya, sebentar ya. Saya izin dulu sebentar. Silakan dibaca dulu. Ini ayat surat An-Nahl ya, 125, tentang hikmah mau'izoh dan aturan berdebat ya. Sebentar ya. Tolong dibaca dulu sebentar ya.
Baik, ya mohon maaf ya. Nah, di sini disebutkan ud'u ila sabili robbika bil hikmah. Ud'u, ajaklah ila sabili robbika, kepada jalan Tuhanmu. Ini sudah pengembangan lagi kan? Karena Bapak dan Ibu di sini sudah bisa menggunakan qaulan sadidan. Ilmunya sudah sampai. Lalu disuruh untuk menyampaikan bil hikmah, dengan mengajarkan hikmah. Hikmah itu pemahaman yang benar. Artinya membutuhkan ilmu yang benar. Wal mau'izotil hasanah, dan juga sampaikan dengan mau'izoh. Mau'izoh itu kalau dalam bahasa Indonesia nasihat, ya. Nasihat, pengajaran begitu. Al hasanah, yang baik. Wajadilhum, kalaupun harus berdebat, billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Ya. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat pasti dengan Firaun masalah siapa Tuhan itu sebenarnya. Apakah Firaun ataukah Tuhannya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdebat, tapi Musa dan Harun tidak pernah membentak-bentak Firaun, tidak menjelek-jelekannya, tidak berkata kasar, tidak membangkang ya perkataannya kepada Firaun, tidak. Mereka mengucapkan qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, yang sopan, yang berbudi luhur, yang menggunakan etika dan retorika yang bagus, ya. Tidak sembarang berbicara. Kenapa? Karena kalau kita tidak santun dalam menyampaikan kebenaran, maka ketidaksantunan kita itu akan merusak kebenaran. Ya, bisa dipahami. Jadi kebaikan itu kebenaran yang disampaikan secara santun. Kalau tidak santun, oh itu bukan kebaikan. Meskipun yang disampaikan kebenaran. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah paham tentang kebenaran, lalu mau disampaikan kepada orang lain, baik itu keluarga sendiri ataupun orang lain, maka sampaikanlah dengan cara yang santun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah membentak istrinya, membentak keluarganya, putra putri, ya putrinya, kemudian pembantunya, dalam hal mendidik mereka, tidak. Kata sahabat Anas bin Malik, aku tidak pernah mendengar Rasul meninggikan suaranya. Karena Anas bin Malik itu kan khodim, ya, pembantu di rumah Nabi. Kata Anas, kalau aku dulu waktu kecil sering disuruh oleh Nabi, Anas, tolong ambilkan apa. Lalu ketika aku melaksanakan perintah Nabi untuk mengambil sesuatu, aku lupa. Karena aku melihat teman-teman sedang bermain di luar. Lalu Anas ikut bermain. Nah, coba bayangkan. Ibu sedang menyuruh seperti Nabi, ya, Bapak sedang menyuruh anak kita seperti Nabi menyuruh Anas. Lalu anak kita lupa malah bermain. Biasanya kan kita marah, ya. Budak teh kakak ulin gitunya. Tapi kalau Nabi kemudian mencariku, kemana si Anas teh? Lalu Anas terlihat sedang bermain. Lalu Nabi mengatakan, wahai Anas, bukankah lebih baik kau ambil dulu itu baru bermain? Nah, itu ya. Jadi Nabi mah gitu, Pak, lembut sekali orang, ya. Anas, cik atuh, cana keula. Naon tadi di piwarang naon cana keula, name amang gitunya. Bukankah lebih baik kau mengambil dulu, ya, barang itu baru bermain? Soal Nabi teh gitu. Itu Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu orang yang sangat lembut, bukan orang yang kasar, ya. Jadi kebaikan yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan oleh Rasul itu selalu dibungkus dengan kesantunan. Baru bisa disebut kebaikan. Ini dalilnya, surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jangan dengan caci maki, jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan kemarahan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Makanya kalaupun berdebat dengan sesama muslim, ya kita berdebat saja bisa, ya. Tidak usah mengolok-olok, tidak usah cari puas begitu.
Karena debat itu bukan cari puas, tapi cari tegas. Mana hukum yang tegas ini? Kita berdebat dengan orang kafir, misalkan dengan orang Kristen, dengan Yahudi, dengan orang Hindu, silakan berdebat. Tetapi tidak boleh mengolok-olok. Jika kita mengolok-olok Tuhan mereka, maka mereka pun akan mengolok-olok Allah tanpa ilmu. Ya. Jika kita menyampaikan kebenaran tidak dengan kesantunan, maka bisa jadi nanti orang yang menerima itu, orang yang mendengarkan itu mengakui kebenarannya tapi tidak mau menerima karena ketidaksantunan kita. Dia bisa saja mengatakan ucapannya sih benar, tapi jangan gitu dong ngomongnya, kan nggak enak, kan gitu ya. Jadi ketidaksantunan kita bisa merusak kebenaran itu sendiri. Sedangkan kebenaran itu datangnya dari Allah dan dititipkan kepada kita. Artinya kita merusak apa yang Allah titipkan. Hanya dengan hawa nafsu kita ingin puas ya mendebat seseorang, lalu kita lupa kepada kesantunan, ya maka kebenaran yang Allah titipkan melalui lisan ucapan kita itu menjadi rusak. Dan itu bukan kebaikan, bukan qaulan sadida. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Ibu bisa saja merasa benar lalu menyampaikan secara tidak santun. Wah, ibu merasa benar. Padahal yang kita nasihati itu waktu mendengarkan ucapan kita bisa jadi dia sadar dan bisa jadi tanpa sepengetahuan kita dia merubah akhlaknya meskipun di hadapan kita seolah dia tidak menerima. Lalu dia menjadi orang yang lebih baik dari kita karena nasihat kita. Padahal kita masih suka marah-marah. Nah, kita yang lebih sesat nanti lebih salah daripada orang yang kita marahi. Ya. Jadi Allah lebih tahu siapa yang paling sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi jangan mencaci maki, jangan membenci, jangan memarahi ketika menyampaikan kebenaran. Ya, karena kalau semua orang merasa benar dan semua orang seenaknya dalam menyampaikan kebenaran, bagaimana kalau yang disangka dia benar itu ternyata salah? Ketika berdebat dengan orang yang lebih cerdas, ternyata dia sadar bahwa dirinya yang salah. Oh iya ya, saya yang salah. Sedangkan saya sudah maki-maki tadi. Tuh kan jadi gengsi. Itu juga bisa menutupi kebenaran dari dirinya sendiri. Oh, saya benar salah, tapi tadi sudah marah-marah begitu dengan gagahnya. Ah, gengsi kalau mau mengaku kalah kan jadi begitu. Tetapi kalau dari awal kita sudah saling santun, kita santun, lawan bicara kita santun, lalu berdiskusi sampai berdebat, ternyata kita tahu kita yang salah. Lalu kita menerima dengan lapang dada. Karena dari awal sudah enak, suasananya sudah santun. Oh iya ya, saya yang salah. Dan lawan bicara kita pun tidak mengolok-olok. Alhamdulillah kalau antum sudah paham, kan begitu. Kita berdebat dengan cara yang baik, enak, ya, santun begitu. Tidak usah saling memojokkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka bijak dalam memilih pembicaraan ini salah satu kunci dari qaulan sadidan. Man kana yu'minu billahi, kata Nabi ya ini, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah khair, ucapkan kebaikan, kebaikan menurut langit meskipun manusia tidak paham, ya. Khair itu. Aw liyasmut, atau diam. Jadi pilihannya cuma dua. Bicara tentang al-haq atau diam. Ini yang sulit. Makanya Nabi mengatakan asom tu hikmatun, diam itu hikmah. Ciri orang paham itu diam. Wa qalilu fa'iluhu, tetapi sedikit sekali yang mengerjakan. Berapa banyak di antara kita yang ketika tidak tahu, dia tidak mengucapkan saya tidak tahu. Dia tidak memilih untuk diam, tapi dia mau membicarakan apa saja yang bisa dibicarakan. Kalau ditanya tentang satu masalah, bagaimana tentang ini, keadaan politik sekarang atau keadaan, ya, satu isu, satu opini, satu wacana yang sedang beredar di masyarakat, lalu dia tidak tahu, ya, cukup mengatakan saya tidak tahu, saya kurang tahu.
Tuh bagus sekali, tuh akhlak yang tinggi. Mengatakan maaf saya tidak tahu. Tuh, wah, itu bukan aib ya. Mengatakan saya tidak tahu itu bukan aib, tetapi satu ketawaduan. Tawadu itu apa? Tawadu itu bersikap proporsional, memandang orang pun secara proporsional, ya. Yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi, kepada sesama menghargai, kan begitu. Jadi proporsional itu tawadu, itu bukan tawadu teh segala kudu rengku we, kalau terengku kabudak rengku sanes kitu eta mah lain tawadu boloho gitu. Jadi kepada anak kecil ya kita menyayangi, kita menjaga diri. Kepada orang yang mengolok-olok kita menahan harga diri. Kepada orang yang menghina Allah dan Rasulnya kita pun marah. Ya. Kepada orang yang mengajak debat, orang yang menyebar kebatilan mengajak debat, kita layani dengan debat. Itu tawadu. Jadi tawadu itu memandang orang lain sesuai secara proporsional, sesuai makomnya, ya, sesuai makomnya, sesuai tempatnya. Itu tawadu. Nah, jadi kul khairon aw liyasmut, katakan khair, kebaikan atau diam, ya. Pilihannya itu saja, Bapak Ibu. Nah, ini kita juga harus bijak dalam merespon pembicaraan yang hak. Jadi ajaran Islam itu unik, Bapak Ibu. Kita secara pribadi dituntut menyampaikan secara santun. Kebenaran disampaikan secara santun. Itu yang harus kita usahakan. Tetapi bagaimana kalau orang lain yang menyampaikan kebenaran kepada kita, tetapi tidak santun? Maka kebijaksanaan kita tidak boleh tertipu oleh ketidaksantunannya. Jadi, ajaran Islam itu luar biasa indah ya. Jadi kita disuruh berhati-hati kepada diri sendiri, dan kita juga harus berhati-hati kepada orang lain. Tidak bisa langsung, ini orang lain tidak santun, jangan didengarkan. Begitu? Tidak, ya. Tetap saja tolok ukurnya adalah isi pembicaraannya. Jadi Bapak Ibu mau yang kita ucapkan atau yang kita dengarkan dari orang lain, tetap tolok ukurnya hak dan batil. Tetapi kalau kita yang mengucapkan, maka hak itu harus dibungkus dengan kesantunan. Bagaimana kalau ini ada kasus orang lain yang membicarakan al-haq tapi tidak santun? Apakah kita mau menolak kebenaran yang dia sampaikan karena ketidaksantunannya? Ternyata Nabi mengajarkan tidak boleh ditolak. Jadi aneh Bapak Ibu ya, ajaran Islam itu luhur sekali. Kita dipaksa untuk berbudi pekerti yang luhur. Kita harus berbicara hak, kita harus mendengarkan dari orang lain al-haq, kebenaran. Tetapi kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain harus santun. Ya. Dan kalau orang lain ada yang tidak santun tetapi yang diucapkannya itu masih kebenaran, tetap harus diterima. Itu ajaran yang luar biasa. Jadi tidak 50-50 ya. Kalau kita harus mengucapkan kebenaran dengan santun, kita pun harus melihat orang lain yang menyampaikan kebenaran kita wajib santun kepada kita. Tidak begitu. Kita kepada orang lain harus santun. Kalau ada orang lain yang tidak santun, jangan ditolak dulu. Lihat saja isi pembicaranya. Selama itu al-haq, meskipun dia tidak santun, maka kita harus terima. Ini unik ya. Nah, memang Nabi bersabda seperti itu. Ungzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakannya. Jangan melihat siapa yang berkata. Ada juga yang mengucapkan ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Jadi unzur maqala. Lihat apa yang dibicarakannya. Wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara. Bagaimana cara bicaranya? Jangan dilihat. Unzur maqala, lafad maqala maksudnya kenali isi pembicaraannya. Meskipun orangnya kasebelen ya, menjengkelkan, lalu ucapannya juga kasar, tapi yang dibicarakan itu al-haq, ya kita harus mendengarkan ya. Meskipun caranya salah. Nah, jadi wajib menerima kebenaran dari manapun datangnya, namun tetap wajib selektif dalam mencari kebenaran. Ini apa hikmahnya? Hikmahnya,
kita mengambil manfaat dari setiap situasi. Ketika kita yang mau menyampaikan kebenaran, maka kita harus membungkusnya dengan kesantunan. Itu kita mengambil manfaat. Orang lain akan senang dengan ucapan kita, orang lain akan senang dengan pembicaraan kita. Kita ambil manfaat dari kesantunan itu. Tetapi ketika ada orang lain yang membicarakan kebenaran kepada kita, lalu dia tidak santun, jangan ditolak. Kenapa? Karena ditolak kita rugi, tidak dapat kebenaran itu. Contoh misalkan ada guru nih, guru galak begitu, lalu bicaranya juga kasar, tapi dia guru. Ada tidak guru yang seperti itu? Ada. Ya, saya punya dulu. Gurunya galak. Kepada murid itu seperti yang benci begitu ya. Padahal walau alam isi hatinya seperti apa. Kalau kita membenci guru tersebut, kita tidak akan dapat ilmu. Maka ungzur makola walatang zurman kola di sini berlaku. Atau kita mendengarkan celotehan anak kecil. Ini anak kecil ngomong apa sih? Tapi yang dibicarakannya kebenaran. Seperti Bapak sekarang sedang mendengarkan saya. Kalau saya lebih muda dari Bapak dan Ibu, saya anak kecil kan? Kenapa Bapak dan Ibu mau mendengarkan? Ya, karena yang saya sampaikan insya Allah adalah kebenaran. Artinya Bapak dan Ibu sudah punya modal untuk memiliki sifat qaulan sadidan, ya. Sudah bisa bijak dalam merespon pembicaraan, gitu. Nih. Nah, maka saya gambarkan seperti ini. Jadi antara isi pembicaraan dengan cara menyampaikan itu ada 4 model. Yang pertama, isi pembicaraannya benar. Cara penyampaiannya pun benar. Ini anjuran Quran, ya. Kita membicarakan kebenaran dan kita menyampaikannya pun dengan benar, ya, santun begitu. Nanti ada juga yang isi pembicaraannya benar tapi cara penyampaiannya salah. Ya ada orang-orang seperti itu. Kalau kita bertemu orang seperti itu, tolong lihat apa yang diucapkannya. Kata Nabi begitu. Sehingga kita bisa mengambil manfaat. Oh, meskipun dia sifatnya marah-marah, meskipun dia bicaranya kasar, tapi kita jadi tahu, oh, ini memang dia menyampaikan kebenaran. Ya, meskipun caranya seperti itu. Atau yang ketiga, isi pembicaraannya salah, tapi cara penyampaiannya bagus, benar. Nah, inilah orang-orang batil yang tadi. Semua agama benar, Islam bukan yang paling benar, semuanya menuju Tuhan yang sama. Dia menyampaikan secara santun, dia menyampaikan dengan gestur, dengan akhlak, ya. Bisa jadi seolah-olah dia benar. Tetapi isi pembicaraannya salah. Nah, ini tolong dipahami, jangan diterima ucapan seperti itu. Apalagi yang keempat, isi pembicaraannya salah, cara penyampaiannya pun salah. Siapa ini? Orang yang mustahziun, mengolok-olok Islam. Orang yang menghina Islam, orang yang menghina Allah, orang yang menghina Rasulullah, yang menghina Al-Quran, Kitabullah. Mereka mengucapkan sesuatu yang salah, sembari dikemas dengan ketidaksantunan. Cara penyampaiannya pun salah. Kalau menghadapi orang-orang seperti ini, jangan terpancing, ya. Jangan didengarkan pula. Kalau mau dijawab, silahkan seperlunya. Kalau tidak usah, ya tidak apa-apa. So, biarkan saja. Ya. Nah, jadi ada 4 model, ya, antara isi pembicaraan dengan cara penyampaian di dalam berkomunikasi. Maka Bapak dan Ibu harus bisa membedakan dan harus bisa bersikap. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, ya. Nah, disitulah kita belajar membiasakan qaulan sadidan, ucapan yang tepat sasaran. Gitu. Nah, jadi kembali kepada definisi qaulan sadidan. Jadi qaulan sadidan bukan hanya sekedar ucapan yang santun dan lembut secara kemasan. Diucapkan dengan penuh penghormatan dan ketawaduan saja. Akan tetapi, qaulan sadidan adalah ucapan yang berisikan pesan kebenaran. Itu yang paling utama. Ini yang paling utama. Lebih bagus jika dibungkus dengan kesantunan. Bagaimana kalau tidak santun? Selama itu kebenaran, jangan ditolak. Ya,
masih dilindungi oleh Nabi dengan ucapan, lihatlah apa yang dibicarakannya, jangan lihat siapa yang berbicara atau bagaimana membicarakan. Meskipun kita tidak boleh menyampaikan kebenaran dengan ketidaksantunan. Tapi ketika ada orang lain yang seperti itu, kita jangan langsung menutup diri. Begitu. Sulit Pak ya, yang bersikap itu sulit. Nah jadi, qaulan sadidan adalah satu ucapan yang berisikan pesan kebenaran yang walau kadang dirasakan pahit oleh si pendengar. Nah ini masalah pahit itu adalah isinya, bukan caranya. Caranya tidak boleh pahit. Isinya yang disebutkan walau pahit harus tetap dikatakan. Nah, maka disinilah banyak perkataan yang menyebabkan orang masuk neraka. Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai ya. Inna aktsara ma yadkhulun nasa naro, kata Nabi, sesungguhnya kebanyakan dari orang yang masuk neraka al ajwafani, dari dua pintu, dari dua lubang begitu ya. Dua jawab, dua lubang. Satu alfamu, mulut, artinya dari ucapan. Ya bagaimana tidak? Kita masuk Islam saja dengan ucapan syahadat. Dan ada orang yang murtad dari Islam juga dengan ucapan. Wal farju, dan juga farji atau kemaluan. Ya, dengan berzinah. Karena zinah adalah dosa besar kedua setelah kemusyrikan. Kita bisa musyrik dengan perkataan. Alfamu, ya, lisan, mulut kita. Kita bisa musyrik dengan lisan mulut kita. Baik itu yang tingkatnya sampai murtad, atau hanya tingkat musyrik-musyrik kecil. Nah, ini hati-hati musyrik kecil juga Bapak Ibu ya. Seperti apa musyrik kecil itu? Seperti begini. Kita sakit lalu harus beli obat. Ternyata obatnya kosong. Lalu ibu bapak mengatakan, wah gimana dong obatnya kosong? Saya kalau tidak pakai obat itu tidak sembuh. Nah, itu ya. Itu hati-hati berkata seperti itu. Ibu mah cenah lamun teu kulanung eta sok tara damang. Ibu mah lamun teu ka dokter eta teu damang. Ibu mah damangna ku dokter eta. Ibu mah bapak mah damangna kitunya ku obat ieu. Nah, itu kan berpotensi mengandung kemusyrikan. Atau ucapan seperti ini. Untung ada kamu. Kalau kamu tidak ada, saya sudah. Nah, itu juga ucapan-ucapan syirkul asgor, syirik kecil. Atau sifat ria. Ria juga syirik kecil, ingin dilihat orang. Ada nanti ria yang terselubung. Seperti ibu mengatakan, wah pembantu di rumah saya mau pusing. Ya, dia tidak suka kucing. Padahal kucing saya kucing Anggora tuh yang dari Turki. Nah, itu kan disebut seperti itu, ria itu. Padahal dia seolah-olah sedang mengeluhkan pembantunya. Itu pembantu udah dikasih buat makannya itu makannya merek anu mahal begitu. Ini malah lupa dikasih makan. Kucing saya kan yang dari Turki itu banyak di rumah. Ya, mereka kejar-kejaran, ada yang nyenggol TV LCD saya. Disebutkan TV LCD. Nah, ya. Jadi itu ria kan, ingin didengar orang. Nah, ria juga nanti Bapak Ibu bukan hanya melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, tapi ria juga meninggalkan sesuatu karena takut dicaci maki orang. Artinya dia tidak melakukan apa-apa karena dia malu kepada orang. Maksudnya dalam hal ibadah. Contoh, kenapa misalkan Bapak tidak pengajian, tidak ikut ngaji, tidak punya baju. Nah, itu ria itu. Padahal dia diam di rumah, tapi dia masih ria. Jadi ria itu bukan masalah melakukan atau tidak melakukan pekerjaan, tapi ria itu adalah kita masih memperhatikan penilaian orang dan tidak ingat kepada penilaian Allah, itu ria. Maka cukuplah bagi kita kalau Allah ridho dalam satu kondisi, ya sudah kita pun ridho. Kalau Allah tidak ridho, kita pun tidak ridho. Baik manusia ridho ataupun tidak, tolok ukurnya bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Eta mah jalmi rek nyarios kumaha ge teu paduli, urang teh tos teu paduli. Yang kita pedulikan hanya penilaian Allah, itu insya Allah sudah terlepas dari ria. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih, ya, aduh, gimana nih misalkan kita gerakan sholat saja beda dengan orang lain, malu di hadapan orang lain, kita sama sajalah dengan orang lain, itu kan ria itu. Ya.
Nah, hati-hati. Jadi kemusyrikan bisa dari ucapan alfamu, dan juga masuk neraka bisa dari al-farju, yaitu perzinahan. Karena musyrik dan zina adalah dosa nomor 1 dan nomor 2. Tidak ada dosa paling tinggi kecuali syirik, ya. Dan tidak ada yang paling tinggi kedua setelah syirik kecuali zina, gitu ya. Nah, maka yang disebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha di awal ayat tadi ya, menunjukkan kaulan sadidan hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Tingkat ketakwaan seseorang terlihat pada keberesan dan ketepatan perkataannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, dan perkataan siapa yang terbaik dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi qaulan sadidan pada puncaknya adalah ucapan tentang kebenaran yang mana ketika diucapkan dia bermaksud untuk berdakwah. Makanya tadi di surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika, ya. Jadi ucapan qaulan sadidan itu Bapak Ibu tidak berucap kecuali ucapannya mengandung kebenaran dan dimaksudkan untuk dakwah kepada orang lain. Selain dari ucapan itu, diam. Nah, itu kan sulit. Sulit tidak? Kan kita ingin bicara ini, bicara itu, ketawa ketiwi, begitu ya? Jadi sulit menjaga qaulan sadidan itu. Tapi kalau berhasil, Allah mengatakan yuslih lakum a'malukum, ya, a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Akan dibereskan semua urusan amal-amal kita. Beres dengan omongan saja beres, Pak. Kita akan berwibawa, kita akan berkarisma, kita akan disegani orang, ya. Kalau kita berbicara saja dipilih-pilih, tidak asal bunyi. Karena bicara dengan berbunyi, ya, berbicara dengan berbunyi beda. Orang yang berbicara dipikir dulu. Tapi orang yang berbunyi setelah berbicara baru difikirkan. Itu bedanya. Orang cerdas dengan orang bodoh. Kalau yang cerdas sebelum bicara dia mikir dulu. Tapi kalau orang bodoh bicara dulu baru dipikirin. Aduh tadi salah ngomong teh gitunya. Dan bodoh mah gitu. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Baru nanti dipikiran, aduh tadi tuh ngomong gitunya orang teh salah. Tapi kalau orang cerdas, dia mikir dulu. Apakah ucapannya akan menyebabkan beresnya urusan atau malah menambah masalah? Kalau sekiranya malah menambah masalah, maka diam adalah yang paling baik. Makanya Nabi mengatakan kul khairan au liyasmut. Katakan kebenaran, katakan kebaikan. Kalau itu bermanfaat atau kalau tidak bermanfaat, diam saja sudah. Nah, maka dengan qaulan sadidan akan bereslah seluruh amal seseorang. Ini janji Allah. Dan dengannya akan mengangkat ya, bukan mengangkat. Maaf salah ketik ya. Dan dengannya akan mengangkat pelakunya ke derajat yang lebih tinggi. Bapak Ibu disegani hanya dengan memilah-milih ucapan saja kita disegani. Ya, kita ditaati, kita berkarisma, kita berwibawa. Nanti orang yang sudah menjaga ucapan qaulan sadidan seperti itu, kalau dia mau menampakkan kemarahan, bagaimana kalau Bapak dan Ibu mau marah? Tidak usah capek-capek kita memarahi seorang sampai teriak-teriak, tidak usah. Orang yang sudah biasa melakukan qaulan sadidan, ketika marah, dia tinggal berbeda sedikit ucapannya, itu terasa sekali. Biasanya kita ramah, bijaksana, kita perhatian kepada orang, kita santun, kita memperhatikan orang lain, kita dewasa begitu ya dalam berucap, dalam bergaul. Lalu ketika kita marah, kita tinggal merubah sedikit sikap kita. Yang biasanya kita ramah, yang biasanya kita santun, yang biasanya kita care, ya perhatian, kita hilangkan semuanya. Kita diam saja. Tidak seramah biasanya, tidak sesantun biasanya, tidak perhatian seperti biasanya. Itu terasa, itulah cara marah yang anggun. Bagaimana Rasulullah SAW dulu begitu. Ya, terlihat rona wajahnya kalau Rasul sedang marah. Dan para sahabat sadar, ini Rasul marah. Tidak usah capek-capek teriak-teriak sampai ya menghina, mencaci. Nah,
Sampai rantang, urat jadi rantang. Tidak usah ya. Orang yang berilmu, orang yang biasa melakukan qaulan sadidan, ucapan yang tepat, sasaran, yang dibicarakannya hanya kebenaran, ya, dan disampaikan secara santun. Ketika dia marah, dia tinggal diam dan merubah kebiasaannya yang baik itu. Nanti orang lain yang menerima sikapnya itu langsung sadar, kenapa ya dia beda? Biasanya dia santun, biasanya dia berkata baik, biasanya dia perhatian dan seterusnya. Sekarang dia diam, wah, ini dia kan begitu. Dan itu yang saya alami sendiri. Pendidikan dari ibu saya ya. Ibu saya itu kalau marah bukannya cerewet, tapi justru diam. Ya, itu ibu. Jadi kalau ibu saya marah, dia diam. Ya. Beda saja begitu ya. Perangainya beda. Dan kita sadar, oh ini kok beda ya? Tidak seramah biasanya, tidak sesantun dia, tidak seperti biasanya. Kita sadar ini marah ya, gitu ya. Tuh. Jadi qaulan sadidan akan membereskan seluruh amal seseorang dan mengangkat pelakunya ke derajat yang lebih tinggi. Ini akhlak mulia. Di dunia hidupnya penuh kemuliaan dan di akhirat mendapat kenikmatan surga yang dijanjikan. Diampuni dosa-dosanya, diimbanginya kesalahan-kesalahannya, karena dengan ucapan yang beres, tidak mungkin ia berniat apalagi melakukan kesalahan. Ya. Tuh, ini waman yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Kalimat ini menunjukkan syarat ya. Barang siapa yang mentaati bisa melaksanakan qaulan sadidan, nanti imbalannya begini. Menunjukkan berarti berat. Ya, karena itu dituntut ketaatan. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Nabi berkata kepadanya, jagalah olehmu lisan. Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa gara-gara lisan kita, ucapan kita? Rasulullah menjawab, bukankah kebanyakan orang terjerumus dalam neraka jahanam gara-gara hasil dari perkataan mereka? Allah mengutuk orang Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Allah mengutuk Yahudi dan kaum musyrikin Mekah yang mengatakan Allah punya anak. Ya, subhanallah amma yasifun, ya, subhanallah uluwan kabiro. Maha suci Allah dari tuduhan mereka itu, ya. Itu karena ucapan mereka masuk neraka. Bayangkan itu, ya. Jadi tidak boleh dianggap enteng. Oleh karenanya sebagian ulama, misalkan Al-Fudail bin Iyad mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qala kalamuhu fima la ya'nihi. Barang siapa yang menganggap perkataannya itu termasuk dari perbuatannya, maka dia tidak akan banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Ya. Karena ucapan kita pun akan dinilai, dihisab nanti di hadapan Allah. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah kebaikan ataupun pilihannya hanya diam, ya. Dua, bicara khair atau diam. Lalu Nabi pernah mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan ucapan. Kemudian beliau berpaling dan menundukkan wajahnya, seperti gelisah, aduh, gitu ya. Karena sedang diperlihatkan neraka. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari api neraka. Lalu beliau berpaling lagi, ya, dan menundukkan wajahnya, aduh, karena diperlihatkan neraka. Sampai begitu sebanyak 3 kali, sehingga kami menyangka bahwa beliau melihat neraka. Jadi Nabi itu, aduh, itu diperlihatkan ya. Kemudian beliau bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sebiji kurma, sedekah dengan kecil begitu ya. Faman lam yajid, kalau yang tidak punya apa-apa, ya, sebiji kurma pun tidak punya, fabi kalimatin thayyibatin. Maka bersedekahlah dengan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Tuh, jadi ucapan yang baik itu upaya menghindari siksa neraka juga. Sekecil-kecilnya upaya itu, luar biasa ucapan yang baik bisa menghindarkan seseorang dari neraka. Terakhir, Rasulullah SAW pernah ditanya, apa ciri muslim sejati? Ya, su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya, ayul muslimina afdolu, manakah muslim yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, man salimal muslimuna, orang yang
orang lain selamat min lisanihi dari ucapannya, wa yadihi dan dari perbuatannya. Jadi orang yang ucapan dan perbuatannya tidak mengganggu orang lain. Itulah muslim sejati, ya. Sudah dulu lah, nanti dilanjutkan kenapa ada orang-orang yang dia apa tadi surah Allah teh dina surah Al-Baqarah 29 yujibuka qaul, ya. Mereka menakjubkan dalam ucapannya, tetapi mereka itu pembangkang, ya. Nanti insya Allah dilanjutkan. Nah, sudah jam 2 ya, sudah habis ya. Sudah jam 2 Ustaz, pas. Ya Ustaz. Baik, saya cukupkan Bapak Ibu, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia dalam genggamanmu.